tidak terselamatkan. Tahun 2021 saat masih jadi anggota DPR RI, KDM sempat datang ke lokasi untuk meninjau lokasi tambang tersebut. Bisa tunjukin nggak? Saya dari DPR RI, Pak. Bisa Pak di sana Pak? Hah? Di sana Pak. Nggak ada, saya tadi ke sana. Nggak apa-apa, bisa nunjukin aja. Nggak bisa Pak, saya lagi. Oh, nggak bisa. Ya wes, saya sendiri. Kalau lihat cara tambangnya, potensi untuk roboh dari atasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya, Pak. Karena yang diambil bawah potensial ini sudah ke atas begini. Potensial untuk robohnya sangat tinggi. Coba lihat. Batuannya bukan batuan yang keras. Nah, pecah kan? Jadi seharusnya pekerja ini nggak masuk ke sini secara manual seperti ini. Standarisasi safety-nya ini saya lihat kurang. Ini masuk kan? Masuk. Jadi kalau ini dari atas roboh ini habis. Oh, dikirim ke pabrik batu alam. Iya. Yang itu yang tadi air limbahnya ke sungai itu. Iya benar. Potensial. Beresiko tinggi, berbahaya. Standarisasi penambangannya tidak ditempuh menurut saya. Sehingga ini memiliki resiko yang sangat tinggi bagi keselamatan karyawan dan para pegawai, terutama orang-orang yang kuli-kuli itu. Kalau kuli itu kan karyawan perusahaan, bukan. Kuli lokal itu bukan karyawan. Berarti mereka kan nggak punya BPJS, nggak punya asuransi kecelakaan kerja, nggak punya asuransi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke para sedulur, jadi tadi di awal video ada potongan video tentang rekam jejak Kang Deddy Mulyadi di tahun 2021 ketika beliau mengunjungi galian C di desa Gunung Kuda ya, di desa Cipanas, Kecamatan Gunung Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, Kang Deddy Mulyadi pada waktu itu memang kemudian sebagai anggota DPR RI, dia udah nyidak ke sana, yang lihat di sana gitu kan. Dan dia udah ngingetin bahwasannya memang kemudian galian itu standar keamanannya rendah ya, dan memang sangat berbahaya karena katakan waktu itu berdasarkan tinjauannya Kang Deddy Mulyadi itu yang keruk bawah ya gitu kan. Dan memang struktur tanah yang galiannya itu bukan batuan tapi kemudian adalah tanah kapur, teman-teman. Nah, berkaitan dengan ini kenapa saya bahas itu, ternyata Kang Deddy Mulyadi ini kalau kata orang Jawa titis ya, jitu ya, dia udah ngamati daerah itu rawan untuk kemudian terjadi masalah atau kecelakaan kerja gitu kan. Dan sekarang di tahun 2025 apa yang kemudian sudah dianalisa prediksikan Deddy Mulyadi tersebut terjadi, teman-teman. Yaitu beberapa hari yang lalu galian C Gunung Kuda di desa Cipanas, Kecamatan Gunung Puntang, Cirebon ini longsor ya dari atas gitu kan. Longsor dan kemudian sampai memakan korbannya hingga sampai hari ini ada 17 orang, teman-teman. 17 orang dan 8 masih dalam pencarian. Dan memang ini tragedi ya, karena yang kena longsoran ini sebagian besar adalah yang bekerja sebagai ambil ya kuli di situ gitu kan. Saya ini kasihan sekali gitu kan, orang-orang yang memang kemudian sekedar mencari nafkah dengan bekerja di tempat yang rawan bahaya gitu kan, sangat berbahaya sekali gitu kan. Saya nggak bayangin kalau kemudian mereka ini kemudian kan meninggalkan istri, anak keluarganya gitu kan, kerja di situ dan akhirnya kemudian sampai tertimpa reruntuhan, dan ini jelas-jelas sudah 17 orang yang meninggal. Nah, yang memang kemudian Kang Deddy Mulyadi ini kemudian sebagai Gubernur Jawa Barat merespon dengan cepat. Kang Deddy semalam, Kang Deddy Mulyadi juga udah langsung melakukan keputusan bahwasannya galian C di Gunung Puntang tersebut, di Gunung Kuda tersebut ya langsung ditutup permanen gitu kan. Ditutup permanen artinya selamanya ya gitu kan. Dan ini beliau juga menjanjikan bantuan atau santunan yang kemudian akan oleh pemerintah daerah Jawa Barat gitu kan terhadap keluarga yang ditinggalkan ya oleh korban gitu kan. Begitupun juga memang kemudian yang punya galian ini kan,
Yang punya galian tentunya pastinya sedang menjalani pemeriksaan dari pihak yang berwajib terkait dengan keamanan kerja, sampai kemudian kok bisa terjadi korban yang segitu banyak gitu kan. Yang jelas Kang Deddy Mulyadi semenjak beliau kemudian jadi Gubernur Jawa Barat, ini tampaknya Kang Deddy Mulyadi mau tegas ya, galian-galian yang memang nggak memenuhi standar keamanan, galian-galian yang kemudian nggak ada izinnya, sepertinya akan ditertibkan semua oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini lagi-lagi harapan semua warga Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat tentunya memang di pundak Kang Deddy Mulyadi, walaupun pastinya juga nggak gampang ya Kang Deddy Mulyadi kemudian untuk melakukan hal itu, karena itu terkait dengan oknum-oknum yang pastinya juga terkait dengan oknum-oknum, nggak cuma masyarakat, pasti juga ada juga jaringannya dari pejabat segala macam yang memang punya kepentingan ya di kasus kalian. Paling kalau saya lihat memang di Jawa Barat ini bentang alamnya bagus banget, apalagi kalau di area kayak Sukabumi, Cianjur, itu bentang alamnya bagus ya, perbukitan Bogor gitu kan. Tapi kemudian kalau saya lihat, kalau saya pulang ke Cianjur dari Jakarta itu naik motor gitu kan, banyak bukit-bukit yang memang kemudian sudah rusak ya, hancur gitu kan, habis kemudian dikeruk, diambil batunya, kemudian diambil tanah sama pasirnya gitu kan. Sayang sekali, padahal kalau kemudian kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat ini kan memang sebetulnya potensinya untuk pengembangan industri luar biasa. Saya pikir juga nggak perlu kemudian terlalu memaksakan untuk mendapatkan pemasukan untuk APBD daerahnya gitu kan dengan merusak alamnya gitu kan. Kalau sepanjang jalan saya itu kalau mulai dari Cilengsi kemudian lewat, kemudian naik motor, kemudian lewat Jonggol, mulai masuk Cariu, masuk wilayah Cianjur, kemudian di Cikalong Kulon itu bukit-bukitnya bentang alamnya sangat bagus gitu kan. Sayang kalau kemudian cuman karena keuntungan sesaat gitu kan, yang kemudian rusaknya permanen gitu kan, bukitnya hilang gitu kan, bukitnya hilang, bahkan yang besar-besar itu perbukitannya hilang semua itu kan. Yang kedepannya pasti juga kerusakan alam ini nggak bisa diperbaiki lagi, susah, udah hilang. Artinya kemudian anak cucunya orang Jawa Barat nanti ya kemungkinan susah lagi lihat bentang alam yang indah. Dan ini harapan kita ada di Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi seperti yang kasus di Cirebon ini, di Gunung Kuda yang ada di Cirebon, Kang Deddy Mulyadi memang udah bertekad untuk menutup permanen, ditutup permanen, dan kemungkinan nanti kalau udah aman akan dihutankan lagi oleh Kang Deddy Mulyadi untuk reservasi alam, dan kemudian ada kemungkinan juga bisa untuk kemudian tempat wisata. Dan kita semua harus dukung. Saya juga sendiri sebagai warga Jawa Barat, warga Cianjur Jawa Barat ini, walaupun saya bukan orang asli Jawa Barat, saya orang Jogja tapi tinggal di Cianjur Jawa Barat ya, mendukung banget ini Kang Deddy Mulyadi, karena harapannya saya itu senang kalau lihat perbukitan bentang alam yang bagus. Sayang karena orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan di situ kemudian rusak bentang alamnya yang mungkin nggak mungkin bisa dikembalikan lagi kalau udah dibongkar gunung-gunungnya, bukit itu kan. Yang jelas ini Kang Deddy Mulyadi tampaknya langsung kerja cepat. Ketika dia mimpin ini sepertinya udah banyak galian C yang memang tidak berizin, yang kemudian liar, yang nggak memenuhi standar keselamatan. Ini semuanya ditertibkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini Kang Deddy Mulyadi ini betul-betul ya kerja nyatanya bisa dirasakan oleh masyarakat ya gitu kan. Jadi nggak benar kalau kemudian ada orang itu bilang pencitraan. Kalau pencitraan itu Kang Deddy Mulyadi 2021 udah nongol ya, udah ngingetin gitu kan, udah ngingetin. Dan ini memang izinnya sampai bulan Oktober 2025 ini. Tapi Kang Deddy ngambil keputusan yang memang cepat gitu, tegas, ya udah ditutup permanen. Artinya udah wilayah Gunung Kuda aman ya, alhamdulillah gitu kan. Alam bukit ataupun alam di Jawa Barat mulai banyak yang akan terselamatkan ketika kemudian Kang Deddy Mulyadi ini bertindak tegas. Dan harapan kita, besar harapan kita kepada Kang Deddy Mulyadi, lagi-lagi saya sendiri secara pribadi juga berharap ya memang sayang gitu kan kalau Jawa Barat itu mending kemudian memang pemasukan daerahnya ya dari industri lah, karena industrinya lagi berkembang gitu kan, banyak PT-PT investasi yang masuk, apalagi sekarang dengan gebrakan Kang Deddy Mulyadi untuk berantas nekan angka premanisme di Jawa Barat jalan ini kan pasti berkembang, nggak cuma yang di area Bekasi,
Cianjur, Sukabumi, Subang ini udah berkembang gitu kan. Sayang kalau kemudian alamnya juga dirusak gitu kan, rusak itu kalau kemudian untuk penambangan. Sayang sekali kalau menurut saya. Dan harapan besar memang saya sendiri pribadi dan saya pikir untuk seluruh masyarakat Jawa Barat ya Kang Deddy Mulyadi itu kan, untuk kemudian untuk direservasi lagi lah alamnya. Sayang sekali karena Jawa Barat itu bentang alamnya lagi-lagi bagus, kalau kemudian sudah dirusak ya anak cucunya nanti nggak bisa lihat lagi gitu kan. Ya itu aja teman-teman obrolan kita, yang jelas ini tragedi yang sangat memprihatinkan, turut berduka cita atas keluarga yang ditinggalkan oleh para korban, dan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi kemanusiaan pastinya Kang Deddy Mulyadi akan mengusahakan bantuan buat keluarga yang ditinggalkan oleh para korban. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.